Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 20 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Kita diingatkan bahwa lewat doa, kekuatan Tuhan bekerja dalam diri orang percaya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk rajin berdoa untuk melawan segala kekuatan jahat. Tuhan, bantulah kami, berilah kami keberanian dan kekuatan, agar dengan bantuan-Mu kami sanggup melawan kekuatan jahat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati.
Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah lewat doa, kekuatan Tuhan bekerja dalam diri orang percaya. Hari ini kita mendengar kisah tentang seorang anak yang dirasuki roh jahat. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Orang tua dari anak yang kerasukan roh jahat itu meminta murid Yesus untuk mengusirnya. Tetapi mereka tidak dapat. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yesus merasa kecewa dengan para muridnya karena mereka tidak berhasil mengusir roh jahat dari anak itu. Ketidaksanggupan para muridnya membawa dampak yang negatif kepada orang tua anak itu. Kekurangan kepercayaannya terlihat dari pertanyaannya kepada Yesus. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kemudian Yesus menegur roh jahat itu dan berkata, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kepada engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Kemudian keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Menurut Yesus, untuk mengeluarkan roh jahat dari seseorang harus dengan berdoa. Lewat doa, kekuatan Allah mengalir dalam diri para pelayan Allah. Dan dengan kekuatan Allah itu, sang pelayan bisa mengusir roh jahat yang merasuki orang sakit. Sewaktu mengusir roh jahat, sang pelayan harus selalu fokus pada Tuhan dan meminta Tuhan untuk bekerja dalam dirinya, memanggil Tuhan untuk beraksi lewat tangannya. Kekuatan manusia tidak bisa mengeluarkan roh jahat, tetapi kalau dengan penuh iman meminta Tuhan untuk bekerja lewat tangan dan mulutnya, maka apapun yang dikerjakan akan terjadi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sejak zaman Yesus sampai sekarang, kekuatan setan selalu berkeliaran di dunia ini. Sadar akan hal itu, maka kita sudah seharusnya selalu perlengkapkan diri kita dengan doa dan salib serta air berkat dicampuri garam berkat. Kalau kita selalu percaya pada Kristus dan menggunakan tanda-tanda kehadiran Tuhan seperti salib, air berkat dan doa, maka dengan bantuan Tuhan kita pasti akan selalu menang. Iman akan Tuhan secara total adalah senjata yang harus kita pegang setiap waktu. Kekuatan setan sesungguhnya tidak punya arti dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berilah diri kepada Kristus, biarkanlah kekuatannya menguasai hidup kita. Kalau kita merasakan
bahwa ada kekuatan jahat yang mengganggu kita, maka teriaklah dengan penuh iman meminta Tuhan untuk mengusir kekuatan roh jahat. Dan sambil percikit tubuh dan tempat sekitar dengan air berkat, katakan, dalam nama Yesus Kristus, keluarlah. Dalam nama Yesus Kristus, keluarlah. Tuhan penguasa segalanya. Setan selalu takluk pada Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.